Di sini saya akan membacakan sistem informasi geografis yang telah saya rangkum berikut ini. Yang pertama yaitu pengertian sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis adalah suatu sistem informasi yang mengelola seluruh data dengan referensi geografis. Nama lain dari sistem informasi geografis yaitu sistem informasi keuangan dan sistem informasi sumber daya. Analisis data dalam sistem informasi geografis. Kemampuan menganalisis spasial menggunakan SIG dapat diklarifikasikan bermacam-macam, yaitu pertama, buffer atau buffering merupakan salah satu analisis spasial yang sering digunakan dalam SIG. Buffer dapat dilakukan untuk tipe fitur, poligon, polyline maupun point. Pembuatan buffer membutuhkan penentuan jarak dalam suatu yang terukur atau meter dan kilometer. Fungsi buffer sering digunakan untuk membuat penyangga dengan suatu jarak tertentu pada fitur, titik garis maupun poligon yang diseleksi. Kelebihan buffer yaitu yang pertama memudahkan dilakukan pembuatan buffering berdasarkan fitur yang diseleksi. Yang kedua memberikan banyak manfaat dan keuangan untuk berbagai aplikasi. Yang ketiga, proses buffering tidak membutuhkan waktu yang lama. Kekurangannya yaitu yang pertama, buffering tidak dapat dilakukan untuk beberapa layer secara langsung sehingga proses buffering dilakukan satu persatu. Yang kedua, hasil dari beberapa buffering membutuhkan penyusunan atau pengaturan agar layar tidak tumpah tindih. Dalam hal ini tidak terjadi secara otomatis. Overlay adalah prosedur penting dalam analisis SIG atau sistem informasi geografis. Overlay yaitu kemampuan untuk menempatkan grafis suatu peta di atas grafis peta yang lain dan menampilkan hasil dari layar komputer atau plot. Network analysis adalah analisis spasial mengenai pergerakan atau perpindahan suatu sumber daya dari suatu lokasi ke lokasi yang lain melalui unsur-unsur pembuatan manusia yang membentuk jaringan atau ARC, line, dan point saling terhubung. Menurut Ahyari tahun 1986 menyatakan bahwa prinsipnya network planning digunakan untuk merencanakan penyelesaian berbagai macam pekerjaan dengan menggunakan network sebagai alat perencanaan. Dapatlah disusun perencanaan yang baik serta dapat diadakan relokasi tenaga kerja. Ketiga yaitu 3D dimensi, analisis 3 dimensi atau 3D analisis merupakan salah satu tools dalam perangkat lunak ARCGIS yang dapat digunakan untuk analisis suatu objek di permukaan bumi secara 3-dimensional berdasarkan informasi koordinat X, Y, Z yang ada pada objek tersebut. Analisis tersebut memiliki berbagai macam cara analisis dan fasilitas analisis. Produk yang paling umum dari analisis tersebut yaitu DIM atau Digital Elevation Model. DIM merupakan suatu sistem, model, metode, dan alat dalam mengumpulkan, pemrosesan, dan menyajikan informasi medan, susunan nilai-nilai yang mewakili distribusi spasial dari karakteristik medan. Distribusi spasial diawali oleh nilai pada sistem koordinat horizontal X, Y, dan karakteristik medan diwakili oleh ketinggian medan dalam sistem koordinat Z atau Doylen 1991. GPS atau Global Position System
Sebuah sistem yang dapat menunjukkan posisi benda di permukaan bumi secara cepat sehingga tepat pada semua kondisi dan setiap waktu. GPS merupakan perkembangan paling modern sistem navigasi kuno. GPS dikontrol oleh Department of Defense atau DoD. Fungsi GPS yaitu menghitung jarak dan arah dari lokasi tempat kita berada, menyimpan dalam memori lokasi kita berada, dan menampilkan kekuatan baterai, posisi satelit, dan kekuatan sinyal. Satelit GPS. GPS mempergunakan 24 satelit yang berada pada ketinggian 12.000 mil depan permukaan laut. Satelit beredar pada dua lintas orbit yang konstan, kecepatan sekitar 7.000 mil per jam. Satelit GPS atau NAVTAR, the official US Department Defense name for GPS, pertama diluncurkan pada tahun 1978 dan pada tahun 1994 telah diluncurkan 24 satelit. Prinsip kerja GPS yaitu yang pertama, lebih dari 4 satelit atau 3D position maka dapat dipakai untuk menentukan letak lintang dan bujur serta ketinggian. Yang kedua, GPS juga dapat menghitung kecepatan, jejak, dan jarak, waktu tenggelam dan terbitnya matahari. Kelemahannya yaitu tidak dapat digunakan di tempat tertutup atau terhalang gedung-gedung tinggi. Yang kedua, jenis baterai AA, dan jika baterai habis, tidak ada cadangan bantuan navigasi. Yang ketiga, kesalahan untuk menghitung ketinggian cukup besar. Keempat, tidak cocok untuk membantu sebagai informasi navigasi di daerah pegunungan. Sistem proyeksi peta. Bentuk bumi berupa 3D yang melengkung menyerupai elipsoid. Untuk mempresentasikan bentuk bumi dalam bidang datar 2D, perlu dilakukan informasi dengan menggunakan metode proyeksi peta. Proyeksi adalah metode untuk merubah permukaan lengkung 3D menjadi presentasi dalam bidang datar. Proyeksi peta adalah teknik-teknik yang digunakan untuk menggambarkan sebagian atau keseluruhan permukaan 3 dimensi yang secara kasaran bentuk bola ke permukaan datar 2 dimensi dengan distorsi sedikit mungkin. Jenis proyeksi peta yang pertama yaitu menurut bidang proyeksi, yaitu proyeksi azimutal atau menggunakan bidang datar sebagai bidang proyeksi. Yang kedua, proyeksi kerucut atau konik, menggunakan bidang kerucut sebagai bidang proyeksi. Yang ketiga, proyeksi silinder, cylindrical, menggunakan bidang silinder sebagai bidang proyeksi. Yang kedua, menurut kedudukan garis karakteristik atau bidang proyeksi terhadap bidang datum yang digunakan. Yang pertama, proyeksi normal atau garis karakteristik berimpit dengan sumbu bumi. Yang kedua, proyeksi miring, garis karakteristik membentuk sudut terhadap sumbu bumi. Yang ketiga, proyeksi transversal atau ekuator, garis karakteristik tegak lurus terhadap sumbu bumi. Dapat dilihat pada gambar di bawah. Bidang proyeksi dan orientasinya. Terdapat bentuk normal, miring, dan transversal. Di mana bentuk normal seperti planar dan kerucut silinder. Yang ketiga, menurut ciri-ciri asli yang tetap dipertahankan. Yang pertama yaitu proyeksi kuidistan atau jarak peta, jarak di permukaan bumi. Kedua, proyeksi konform, sudut dan arah peta, sudut dan arah di permukaan bumi. Yang ketiga yaitu proyeksi akuivalen, luas di peta atau luas di permukaan bumi seperti gambar berikut, yang ada jarak antara pulau satu ke pulau lainnya.
Yang keempat yaitu menurut karakteristik singgungan antara bidang proyeksi dan badan datum. Proyeksi menyinggung, proyeksi memotong, dan proyeksi tidak menyinggung atau tidak memotong, seperti gambar di bawah.